dalam kitab Al-Hawi Al-Fatawi karangan Imam Jalaluddin Abdurrahman As-Suyuti, beliau mengutip daripada kaul daripada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Suatu saat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ditaros tentang kenapa Ibnu Hajar Al-Asqalani merayakan maulid Kangjeng Nabi, padahal Kangjeng Nabi can pernah ngayakeun acara maulid sapertos kieu. Can pernah Kangjeng Nabi nyewa tukang son ngayakeun maulidah, can pernah ngayakeun tenda bikin acara maulid Kangjeng Nabi. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani beliau menjawab, kalau pada tanggal 10 Muharram umat Islam disunnahkan oleh Nabi Muhammad untuk melakukan puasa sunnah Asyura. Sok aya puasa tadi dia 10 Muharram. Namun orang mah ngabubur teh ya. Harusnya kita berpuasa sunnah Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad melakukan puasa sunnah pada tanggal 10 Muharram? Sebab Nabi Muhammad bersyukur kepada Allah sebagaimana orang Yahudi bersyukur pada tanggal 10 Muharram mereka berpuasa, karena pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Musa dari para kejaran Firaun. Pada tanggal 10 Muharram kenapa diperingati? Karena pada tanggal 10 Muharram Allah terima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Pada tanggal 10 Muharram Allah selamatkan Nabi Allah Nuh daripada banjir bandang. Pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Ibrahim dari apinya Raja Namrud. Pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala berikan kesehatan, berikan kekuatan, berikan syifa, obat, sehingga Nabi Allah Ayub sembuh dari penyakitnya. Pada tanggal 10 Muharram Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi Allah Yunus bin Matta daripada dimakan oleh ikan besar di lautan. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, kalau seandainya Nabi Muhammad berpuasa karena bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada nabi-nabi terdahulu, maka ada yang lebih pantas untuk kita meriahkan, ada yang lebih pantas untuk kita ingat, kita bersyukur kepadanya, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Kenapa? Karena pada tanggal 12 Rabiul Awal Allah Subhanahu wa taala lahirkan ke dunia manusia yang paling sempurna. Siapa beliau? Yaitu Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah best of the best people in the world. Nartos tuh? Nartos bae. Jadi bersyukur ulang dawaktos ayeuna karena dilahirkeun Kangjeng Nabi Muhammad. Salah satu cara kita bersyukur atas lahirnya Kangjeng Nabi Muhammad adalah dengan imtisalu awamirillah wajtinabu nawahi. Bohong seseorang mengaku cinta kalau dia tidak berkorban untuk kekasihnya. Jadi ayah parawan tuh. Mana parawan? Pemuda ya. Tuh. Yang parawan tahun 74 tuh. Pemuda ngabelaan meuli kuota beak berharga hanya untuk memberitahu kabarnya, hanya untuk tahu kabar kekasihnya. Ayang be, udah makan apa belum? Udah minum apa belum? Pernah ente kabungkur gitu? Pernah. Kenapa? Karena ada rasa cinta kepada kekasihnya. Kalau seandainya kita ini mengaku cinta kepada Nabi tapi teu aya anu dikorbankan, berarti bohong. Cinta tanpa pengorbanan itu bohong. Cinta tanpa pengorbanan itu omong kosong. Kita tahu dari para ulama, pamannya Nabi Muhammad yang bernama Abu Lahab, setiap hari Senin Allah berikan dispensasi daripada siksaannya di neraka. Dari jari-jarinya keluar air yang bisa diminum oleh Abu Lahab. Kenapa? Padahal dia itu kafir, padahal dia itu benci kepada Nabi. Bahkan Abu Lahab berusaha setiap waktu, setiap saat untuk membunuh Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi Muhammad dilahirkan ke alam dunia, Abu Lahab pernah
bergembira atas lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berarti gampang amat asup ke surga, gampang amat menang keringanan di neraka. Cukup ku cinta ka Kangjeng Nabi wungkul. Tapi ternyata bukan itu saja, Bu. Yang membuat Abu Lahab selamat setiap Senin, diberikan dispensasi oleh Allah, karena Abu Lahab bahagia. Bukan hanya bahagia saja, dia merdekakan abidnya yang bernama Suwaibah. Ibu tahu berapa ketika itu harga abid untuk dimerdekakan? Terang ke hargina? Hargina satu abid waktu sarita 100 juta. Sabaraha? Kira-kira di dia ayah ibu-ibu anu sodakoh maulid 100 juta ayah. Bapak ayah tuh palurah mabul insyaallah ya. Amin ya robbal. 100 juta, Bu. Masya Allah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kanjeng Nabi Muhammad adalah seorang manusia anu akhlakna mulia. Tadi dicarioskeun ku guru urangnya. Faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin. Kanjeng Nabi teh ngunggulan kana seluruh para nabi-nabi Allah. Fi khalqin dina bentuk jasadna, wa fi khuluqin dina bentuk akhlakna. Kanjeng Nabi Muhammad lamorek dibandingkan sarang nabi-nabi Allah. Ari nabi Allah sabaraha jumlahna, Bu? Bapak Lurah, berapa jumlah nabi Allah? Di Pak Lurah kita bisa. Yang bisa jawab ibu-ibu angkat tangan, nanti saya kasih hadiah 125. Berapa? 25. Jawabannya betul, salahnya orang ngaji unggal poe mulu dan unggal tahun, tapi karena jumlah nabi ge henteu apa. Masya Allah, jumlah nabi Allah teh aya 124.000 nabi. Aya sabaraha? 124.000 nabi. Kalau Nabi Muhammad harus dibandingkan kemuliaannya dengan 124.000 nabi, lebih mulia Nabi Muhammad, sehingga disandang gelar oleh Nabi Sayyidul Anbiya, rajanya daripada nabi Allah. Dari 124.000 nabi, Allah pilih terbaik menjadi rasul. Jumlah rasul Allah aya sabaraha? Bapak Lurah baiklah. Wah, mana RTT? Pak RW. Mana Pak RT? Mana Pak RT ya? Ayo Bu RT, Masya Allah. Karunya Pak RT namanya. RT mah gaji tepati gede, tapi bagian yang susah Pak RT nu kayak mantak bahasana ke RT. Naon RT teh riweuh terus. Jumlah Rasul Allah jumlahna 313. Sabaraha? Ini harus dihafalkan. Jadi jangan sampai acara ini hanya dijadikan sebagai seremonial biasa. Harus ada yang bisa kita ambil hikmah daripada maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari 124.000 nabi, Allah pilih menjadi 313 rasul. Question, pertanyaannya, Pak Lurah, what the difference? Apa perbedaan bainan nabi wa rasul? Oh, ya orang mah nabi rasul kayaknya, tapi nggak tahu apa itu nabi, apa itu rasul. Nabi adalah manusia yang Allah berikan wahyu kepadanya, ilmu, iman, Islam. Dia diwajibkan hanya untuk mengajar dirinya, keluarganya saja. Tidak diwajibkan untuk mengajak kaum-kaumnya. Itu nabi. Lalu siapa rasul? Rasul adalah manusia yang Allah berikan wahyu, berikan ilmu, berikan ilham, berikan hidayah iman Islam.
dia bukan hanya diwajibkan untuk dakwah terhadap dirinya sendiri, keluarganya, tapi diwajibkan juga untuk mengajak kaum-kaumnya. Jelas? Nah, dari 313 rasul anu wajib dikanyahokeun jumlahna 25. Lamun aya ibu-ibu orang rokoi nu teu katalar 25 nabi dan rasul, berarti orang rokoi dorang karena eta hukumna wajib. Jelas? Ketika Rasulullah harus dibandingkan dengan rasul-rasul yang 313, pangkat Nabi Muhammad lebih mulia sehingga disandang gelar oleh Kanjeng Nabi Sayyidul Mursalin, rajanya daripada utusan Allah. Lalu coba bandingkan kemuliaan Nabi Muhammad dengan malaikat, di mana malaikat belum pernah berbuat dosa kepada Allah. Bandingkan Nabi Muhammad dengan seluruh manusia, seluruh makhluk-makhluk Allah, tetap lebih mulia Nabi Muhammad, sehingga disandang gelar oleh Nabi Muhammad Sayyidul Makhluk, rajanya daripada makhluk-makhluk Allah. Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaihi.